Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Terombang-ambing di perairan Berau, seorang pria dievakuasi ke darat. Sering terjadi antrean panjang di SPBU, Komisi 12 DPR RI cek ketersediaan BBM di Balikpapan. Pembahasan kenaikan upah minimum Kota Tarakan 2025 masih terus digodok oleh Dewan Pengupahan Kota. Radio Pantau VTS yang ada di perairan Balikpapan melaporkan adanya laporan dari kapal MV Sikinos Call Sign V7A5691 dalam pelayaran dari Berau tujuan negara Singapura menemukan seorang laki-laki terombang-ambing di tengah laut. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP kelas 1 Balikpapan menyatakan laporan didapat pukul 17.46 waktu setempat dan memastikan bahwa korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh kapal yang melintas di sekitar perairan tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan segera mengevakuasi korban yang dibantu oleh kapal MV Sikinos dari Berau ke zona B di perairan Balikpapan. Jadi korban ini ditemukan oleh kapal Sinapos di daerah perairan Berau, kapal yang tujuannya adalah ke Singapura. Nah, setelah bertemu dengan korban yang tertibur di laut, dievakuasi dibawa ke Balikpapan. Informasi tadi sore kita jam 17.46 kita dapat berita dari rekan kita dari Berau bahwa ada berita orang yang di laut yang ditolong oleh kapal Sinapos ini, dan kita coba hubungi radio pantai kita bahwa betul akhirnya dicek betul bahwa ada korban, dan kita sudah komunikasi bahwa kita akan jemput di zona B adalah zona Labu, jemput korban. Diketahui korban bernama Afif Effendi, warga asal Jawa Timur. Korban mengatakan ingin melamar pekerjaan di Kalimantan dan sudah melakukan perjalanan selama 17 hari. Ini ada seorang laki-laki yang terombang-ambing di laut, namun lautnya kita belum tahu, dia belum tahu di daerah mana, karena dia baru berlayar, baru melamar pekerjaan sebagai nelayan secara online. Jadi perairan itu dia nggak tahu di daerah mana. Tapi sudah perjalanan 17 hari menuju Kalimantan. Korban selamat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan penanganan medis. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Suasana haru menyelimuti kota Samarinda Rabu sore, ketika ratusan relawan dari berbagai komunitas kemanusiaan menggelar aksi tabur bunga di lokasi kecelakaan tragis di Jalan Abdul Wahab Syahrani. Insiden itu sebelumnya merenggut nyawa 3 rekan mereka sesama relawan kemanusiaan. Tabur bunga ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan mendalam atas kehilangan 3 relawan terbaik yang gugur saat menjalankan tugas mulia memadamkan kebakaran di Jalan Kurnia Makmur, Samarinda Seberang. Menurut rekan satu relawan, mereka sangat kehilangan 3 sosok yang sejak kecil sudah berkumpul bersama. Kevin mengaku ketiganya sangat baik dan loyalitas terhadap tugas kemanusiaannya. Setiap ada peristiwa ataupun musibah, ketiga korban sangat aktif dan selalu hadir untuk membantu. Dari sebelum adanya game kami memang sudah berteman lama, Bang. Berarti akrab dari kecil memang ya, sudah ya? Ya, karena anak-anak kampung situ lah. Untuk
Apa sih yang bisa diingat dari kebaikan teman-teman sini? Banyak lah, nggak bisa dipilah satu persatu. Semua almarhum kalau dibicarakan masalah kebaikan sih sangat banyak. Keakraban apalagi. Nggak bisa disebutkan satu persatu, saking banyaknya itu. Terharu sekali tadi. Kenapa ini Bapak Raja? Kita terharu sekali karena saudara kita ya. Memang kita berbeda bendera, tapi kita tetap bersatu Kota Samarinda. Kita terharu karena mengarah TKP mau membantu masyarakat sebetulnya. Wilayah zona seberang, kejadian kita tidak disangka-sangka. Kejadiannya malah meninggal dunia belum sampai ke TKP. Itulah terharu kami. Para relawan yang hadir juga berkomitmen untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan dan keamanan saat menjalankan misi di masa depan. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rangkaian peringatan ke-63 Hari Pramuka berlangsung di Bumi Perkemahan Mayang Mangurai 2, Teluk Bayur Berau, Kamis siang. Dirangkai dengan apel besar giat prestasi dan peresmian Bumi Perkemahan baru, diikuti ratusan peserta dari berbagai gugus depan se-Kabupaten Berau. Ketua Kuarcap Berau menyebut Bumi Perkemahan diperbarui agar kegiatan kepramukaan bisa lebih leluasa, sebab dibangun di atas lahan seluas 15 hektar, lebih luas dari Bumi Perkemahan lama, yang ke depan akan dilengkapi berbagai fasilitas. Rakyat Indonesia, ke depan pintu segenap bangsa Indonesia. Justru lebih bagus dari sebelumnya, lebih lengkap ya, karena ada musolanya, ada pendopo ini sudah ada ruangan yang itu, terus ada tambahan lagi tanah yang mana sebelumnya kita memiliki 10 hektar sekarang menjadi 15 hektar, sehingga kita lebih leluasa untuk mengelola Bumi Perkemahan ini, dan kalau ada tanah yang masih sisa bisa kita bersama-sama dengan anggota pramuka menanam buah-buahan. Yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan. Setelah Bumi Perkemahan baru diresmikan, Pemkab meminta agar kegiatan pramuka lebih aktif, terutama ikut berkontribusi di lingkungan masyarakat. 63 di tahun 2024, Pramuka semakin jaya, semakin bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, terutama adik-adik yang tadi ikut apel bersama dan juga kakak-kakak, sama-sama kolaborasi. Kita hidupkan Bumi Perkemahan Mayang Mangurai yang kedua ini, dan tentu saja bisa memberikan manfaat untuk peningkatan sumber daya manusia ke depan. Terima kasih. Hargai jasa-jasa para Meski dilengkapi fasilitas toilet, pendopo, musola, dan ruang pertemuan, Kuarcap Berau masih harus turun tangan berjuang agar pembenahan jalan dan areal Bumi Perkemahan agar aksesnya lebih mudah dan nyaman dilalui. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.